Orang terhebat dalam sejarah Yesus, tidak memiliki hamba tapi mereka memanggilnya Tuhan, belum memiliki gelar, tapi mereka memanggilnya Guru, tidak punya obat tapi dia adalah penyembuh, dia tidak memiliki pasukan bersenjata, tapi raja-raja takut kepadanya, dia tidak memenangkan pertempuran militer, namun dia menaklukkan dunia, dia tidak memerintah negara, tapi mereka memanggilnya Raja, dia tidak melakukan kejahatan tapi mereka menyalibkannya, dia mati di kubur sebuah makam. Tapi dia hidup hari ini, kerajaannya bukan dari dunia ini, namun ada di hati mereka yang percaya kepadanya, dia mengajarkan kasih dan pengampunan dan firman-Nya mengubah miliaran orang, dia tidak menawarkan kekayaan, materi namun dialah harta yang tak ternilai dalam hidup kita, dalam kelemahannya kita mendapatkan kekuatannya, dalam penderitaannya kita diselamatkan, orang terhebat dalam sejarah yang telah memberikan penebusan kasih dan kehidupannya kekal, namanya Yesus Kristus. Jika kamu percaya pesan ini, ketik amin, bagikan ke semua orang yang kamu kasihi. Tuhan memberkati. Hidup kita nggak akan ada yang namanya problem free. Selalu ada masalah. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dimanapun, bahkan dalam pelayanan. Selalu saja ada tantangan. Satu-satunya pegangan yang akan membuat kita itu tidak goyah adalah kalau kita itu dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Orang yang bahagia itu bukan orang kaya, saya kasih tahu. Orang yang bahagia itu orang yang bisa berkata apa adanya. Cukup, terjadilah sesuai dengan imanmu. Punya iman dong, jangan ngeluh. Ngomong tuh penuh berkat. Kenapa proses gak kelar-kelar? Lu sombong sih, udah kere, sombong lagi. Gak ada yang sempurna. Ketika ada masalah dalam rumah tangga, pasti ada sebabnya. Dan gak mungkin sumbernya cuma satu, pasti dua. Udah cerai nikah lagi. Saya bertanya, ada jaminan gak kebahagiaan di pernikahan kedua? Belum tentu. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan tentang kunci bertahan di tengah ujian. Saya percaya bahwa kita gak bisa berkata bahwa ikut Tuhan selalu mudah. Tapi kita percaya apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti memberikan kekuatan dan jalan keluar. Katakan amin. Bagaimana supaya kita gak goyah, gak lemah dalam menghadapi ujian, masalah dalam kehidupan. Saya ingin share yang pertama. Berpeganglah hanya kepada firman Tuhan. Berpeganglah kepada kebenaran firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan satu-satunya fondasi dalam kehidupan kita dan dalam mengambil keputusan. Kalau kita itu istilahnya punya pedoman hidup, kita harus punya satu acuan. Acuan hidup orang percaya haruslah firman Tuhan. Gak boleh ada yang lain. Dengar baik, Yesus ngajarin kita dalam Matius 7 tentang dua macam dasar. Saya ingin baca ayat 24 sampai 25 saja. Saudara tahu yang seterusnya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Yesus kasih ayat firman Tuhan ini untuk kita ngerti bahwa dalam kehidupan akan datang hujan, datanglah banjir, datanglah angin. Yang artinya hidup kita gak akan ada yang namanya problem free. Selalu ada masalah. Baik dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam bisnis. Dimanapun, bahkan dalam pelayanan. Selalu saja ada tantangan. Tetapi dengar, Yesus bilang gini, setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Saya bingung kalau orang tuh harus gali-gali arti. Sebenarnya Yesus tuh kalau ngomong straight to the point, mudah dimengerti. Artinya gini, waktu kita ngalamin masalah dalam kehidupan kita, satu-satunya pegangan yang akan membuat kita itu tidak goyah adalah kalau kita itu dengar firman Tuhan dan kita lakukan. Suami saya tadi pagi khotbah tentang 3 macam Kristen, yang salah satunya adalah Kristen tradisi. Yang sebenarnya setiap orang itu kalau ke gereja cuma buat biar merasa enak, oh gue udah ke gereja hari ini. Jadi rutinitas ke gereja. Padahal kesempatan Anda untuk menang seminggu ini adalah dengar firman Tuhan dan lakukan.
Kalau datang ke gereja itu miliki iman. Hari ini Tuhan akan berbicara kepada saya. Bagaimana sih Kak Heni, Bu Heni cara mendengarkan Tuhan? Banyak orang tanya gitu. Kok Bu Heni bisa bilang Tuhan ngomong gini, Tuhan ngomong gitu. Sebenarnya sederhana. Berapa banyak yang rindu Tuhan bicara sama Anda? Baca firman Tuhan. Cara satu-satunya mengizinkan Tuhan bicara buat kita adalah dengan mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, Roh Kudus dalam batin kita tuh akan ngajarin kita. Masalah boleh datang dalam hidup kita, tapi jaminan firman Tuhan, saya tuh selalu berpegang pada apa yang Kristus ajarkan. Yesus bilang gini, barang siapa yang mendengar perkataanku dan melakukannya, lalu kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda, rumah itu tidak rubuh karena didirikan di atas batu. Yang artinya gini, kalau kita hidup melakukan firman Tuhan, sekalipun badai kehidupan menerpa, kita nggak akan goyah. Saya kasih contoh dalam hidup sehari-hari. Sesulit apapun masalah kita, dengar baik. Jangan sampai keluar dari kebenaran firman. Waktu orang butuh uang, firman Tuhan ngajarin, janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga. Kalau ada yang mau catat ayatnya Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Artinya gini, ketika kita punya kebutuhan, jangan lari dari kebenaran firman Tuhan. Jangan coba menolong dirimu sendiri dengan berhutang sana sini. Hari-hari ini banyak orang terjebak dengan hutang, khususnya pinjaman online. Ini jahat sekali loh aplikasi ini. Begitu mudah didapat pinjamannya, seolah-olah wah ini jalan keluar tercepat. Padahal itu mengikat. Bunganya sangat besar dan melilit dan mencekik, membuat kita gak bisa napas. Penghasilan kita bulanan cuma buat nutupin utang aja gak cukup. Kalau orang sudah hidup dalam hutang, hidupnya penuh beban. Ada di sini yang banyak hutang bahagia? Sukacita gitu. Gak ada. Orang tuh kalau banyak utang, keningnya nih penuh kerutan. Orang kalau banyak utang, mulutnya cemberut. Sama orang gak nice. Karena dia stres, ngomongnya ngelantur. Orang kalau sudah berhutang, pasti masalah dengan hubungan. Firman Tuhan bilang janganlah kamu berhutang apa-apa pada siapapun juga. Tapi Bu Heni, saya benar-benar butuh uang. Percaya firman Tuhan gak? Berlutut di kaki Tuhan. Firman-Mu berkata, barang siapa mendengar firman-Mu dan melakukannya. Kalau hujan, angin, hujan, banjir datang, dia tidak akan goyah. Tuhan, aku butuh uang. Tapi aku mau pegang firman-Mu, aku gak mau ngutang. Aku percaya Tuhan pasti sediakan. Berani gak? Kita sering kali lebih sok pinter daripada Tuhan. Bu ini gak ngalamin sih? Ngalamin. Justru saya kasih tahu. Keluarga saya hancur waktu saya masih kecil. Itu karena orang tua saya terlilit hutang. Porak-poranda. Makanya saya benci yang namanya hutang. Kalau gak mampu, jangan sok aksi. Kenapa kalau cuma mampu beli mobil bekas harus beli mobil baru? Kalau memang gak mampu beli Innova, kenapa gak beli Avanza atau Xenia yang lebih murah? Kita hidup itu jangan makan gaya. Cukupkan dirimu dengan apa yang kamu punya gitu loh. Kalau Tuhan memang cuma berkati kamu segitu, bersyukurlah. Jangan bandingin hidupmu dengan orang lain. Firman Tuhan bilang cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah kita gak mau lakukan firman. Kita hidup mewah-mewah, gak mau kalah gaya. Ada orang timur bilang begini. Kantong boleh kosong tapi gaya gak boleh kosong. Ngomong kosong loh gue bilangin. Masa Ngana bisa beli tas mahal kita tara bisa? Dia bilang gitu. Kita bilang Ngana jual apa? Ngana jual lemper baru Ngana mau beli tas. Itu mau jual lemper berapa truk? Sudah orang jual tambang emas. Dia jauh lebih dari kita, ngapain kita bandingin diri sama dia? Orang yang bahagia itu bukan orang kaya, saya kasih tahu. Orang yang bahagia itu orang yang bisa berkata apa adanya. Cukup. Cukup.
Ibu-ibu yang punya suami nggak kaya, saya tanya, kalau Anda kawin sama yang lebih kaya, Anda jamin Anda lebih bahagia? Katakan sama-sama, belum tentu. Teman saya banyak yang nikah sama cowok yang lebih kaya daripada suami saya. Kami bukan orang kaya, tapi kami bahagia. Karena kita cukupin apa adanya. Bayangin ya, saya kasih contoh. Rumah tangga gimana mau bahagia kalau istri selalu bilang gini, koko lu bisa beliin istrinya tas Gucci. Koko lu bisa beliin istrinya berlian 2 karat. Nah, gede loh 2 karat itu. Jari lu kecil apa gede gitu kan. Bandingin, tuh adikmu tuh bisa bawa istrinya ke luar negeri. Ada lagi istri-istri yang bandingin tuh. Lu lihat tuh adik lu tuh bisa bawa keluarganya ke Eropa. Tuh lihat tuh adik lu tuh bisa bawa keluarganya ke Israel ikut Pak Jojo. Lu mah apa? Hei, terjadilah sesuai dengan imanmu. Punya iman dong, jangan ngeluh. Amin. Ngomong tuh penuh berkat. Pilihan kita tuh cuma 2, berkat atau kutuk yang keluar dari mulut kita. Udah pegang firman Tuhan. Saya berkati suami saya terus. Jojo, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti kamu seumur hidup kamu. Gitu dong. Jangan bilang, koko gue udah bawa bininya ke Paris 3 kali. Lu baru sekali itu pun gratis gitu. Gak gitu dong. Udah pegang firman Tuhan aja. Firman Tuhan bilang kita nggak boleh jadi penanggung hutang. Ayatnya di mana? Banyak, tapi saya baca satu. Amsal 22 ayat 26. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Ada satu cerita. Orang ini meminjamkan kartu kreditnya kepada temannya. Temannya pakai kartu kredit temannya ini untuk ambil dana tunai. Lalu apa yang terjadi? Temannya kabur. Teman kerja bareng loh. Ini yang ngomong gini ke kita udah 3 orang ya. Terus saya bilang, kenapa kamu pinjemin kartu kreditmu ke temanmu? Why? Demi persahabatan. Hei, saya kasih tahu firman Tuhan bilang jangan jadi penanggung hutang. Lakukan firman Tuhan, kita akan terhindar dari masalah. Amin. Saya buktikan kebenaran firman Tuhan udah bilang jangan jadi penanggung hutang. Lu so heroik bantuin orang. Satu kali